Hai Sobat Tips Jitu, jumpa lagi dengan saya Ali, dan kali ini saya akan berbagi tips untuk memilih laptop, baik itu laptop baru maupun laptop second. Nah, tips kali ini cocok bagi kamu yang akan beli laptop, baik itu laptop baru maupun laptop second. Oke, jadi kalau kamu mau beli laptop ya, sebaiknya kamu tonton video ini sampai selesai. Oke ya. Untuk tips yang pertama, jadi ini saya nanti akan bahas memilih laptop baru dulu ya, baru nanti second, karena kriteria untuk laptop baru kan lebih sedikit gitu ya. Untuk yang pertama, jika kamu akan membeli laptop baik itu baru maupun second, yang pertama adalah pilih toko yang besar atau terpercaya. Nih, berlaku untuk dua laptop ya, umpamanya kamu mau beli laptop baru ataupun laptop second ya, pilihlah toko yang terpercaya seperti itu ya. Jadi keuntungannya apa ketika kita membeli laptop dari tempat yang besar atau terpercaya? Itu keuntungannya ketika nanti purna jual atau after sale, umpamanya kita udah deal nih, ternyata dalam waktu tertentu dan itu masih dalam waktu garansi, ternyata setelah kita bawa pulang dalam waktu tertentu dan itu masih garansi, ternyata laptopnya ada masalah, ada problem. Nah, itu untuk toko yang terpercaya, yang toko-toko yang besar biasanya akan segera memberi solusi terbaik untuk kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir kalau umpamanya laptop baru mungkin ditukar baru atau mungkin langsung di servis sehari jadi, seperti itu ya. Kalau second ya biasanya juga akan dibantu seperti itu. Sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video-video menarik dari kami secara gratis. Dan kalau sudah, ayo kita lanjut. Nah, untuk yang kedua ini untuk laptop baru ya, untuk laptop baru perhatikan saat kamu memilih laptop ya, perhatikan fisiknya ya, fisiknya apakah mulus atau ada goresan atau ada lecet seperti itu ya. Kalau ada goresan, ada lecet ya minta yang lain, jangan yang itu ya. Kita kan belum beli nih, masa dapat yang lecet ya, nggak mau dong ya. Jadi perhatikan betul fisiknya itu, apakah ada yang lecet atau ada yang gores. Kalau ada yang lecet atau gores, minta yang lain ya. Kalau nggak ada, cari toko lain. Oke, yang ketiga ini udah istilahnya kita udah milih laptop yang mulus ya, udah dapat yang mulus ya, yang nggak ada goresan. Yang ketiga adalah memperhatikan saat kita booting atau menyalakan laptop. Saat kita menyalakan laptop, di situ ada sekitar 3 detik laptop itu blue screen atau ada layar putih atau biru ya. Nah, disitulah kita harus cek, harus teliti ya, apakah di situ ada namanya dot pixel. Dot pixel itu apa? Dot pixel adalah titik hitam yang ada pada layar LCD ataupun LED ya. Titik hitam ini terutama pada LCD itu biasanya akan menyebar atau memperbanyak ya. Umpamanya tadinya cuma ada satu, dalam waktu umpamanya setengah tahun itu bisa jadi titik-titiknya agak banyak seperti itu. Jadi nanti akan mengganggu dari penggunaan kita. Jadi kan nggak enak dipandang mata gitu ya. Apalagi kita lagi ngetik kok, aduh kok ada item-itemnya seperti itu ya. Itu bisa terjadi walaupun itu di laptop baru ya, apalagi di laptop second. Jadi ini juga berlaku untuk laptop second ya. Kamu cek pas waktu booting, nyalain laptop itu apakah ada dot pixelnya. Kalau ada ya, kalau bisa sih cari yang lain ya. Oke, sekarang masuk ke yang keempat ya. Yang keempat yaitu masuk BIOS. Sudah nyalain kan tadi,
kita cek dot pixelnya ada apa enggak. Kalau umpamanya ada ya pilih yang lain, kalau nggak ada yakin nggak ada, kalau ragu restart lagi. Kalau ragu restart lagi, baru masuk ke BIOS ya. Masuk ke BIOS, kamu cek di situ apakah spesifikasinya sesuai dengan yang dijanjikan atau ditawarkan atau yang ada dalam katalog. Kalau umpamanya laptop baru ya, dicek umpamanya harddisknya berapa tera, 1 tera atau mungkin 500 GB, RAM-nya berapa GB, sesuai atau enggak kayak gitu ya. Tuh. Atau umpamanya second ya, sellernya bilang umpamanya RAM-nya 4 GB ya, harusnya di BIOS itu tampil 4 GB seperti itu ya. Oke, untuk BIOS mungkin itu aja ya. Oke, kita lanjut ke yang kelima ya. Yang kelima adalah cek perlengkapannya. Perlengkapan ini meliputi charger, kartu garansi ya kan, atau mungkin kalau umpamanya kamu dijanjikan mouse, mungkin dijanjikan Bluetooth atau dijanjikan cooling pad kayak gitu ya. Jadi dicek lagi nanti umpamanya dijanjikan perlengkapan yang lain selain yang didapat dari bawaan laptop ya. Kalau bawaan laptop kan jelas kartu garansi penting ya, dan jangan lupa kartu garansi ini dimintakan stempel ya, dimintakan stempel. Dan jangan lupa juga chargernya dicek, jangan-jangan kita pulang nggak bawa charger lagi. Kalau buku panduan mah ketinggalan nggak apa-apa, tapi kalau bisa ya dibawa ya. Oke, untuk perlengkapan saya rasa sudah jelas ya. Oke, kita lanjut ke yang keenam ya. Yang keenam adalah tes laptopnya ya. Ini khusus untuk laptop second ya, kita tes laptopnya. Kita tes, kalau bisa sih ngetesnya pakai game yang agak berat ya. Ini untuk apa? Untuk mengetahui seberapa prima, seberapa bagus laptop yang akan kita beli ya. Umpamanya di game itu ada apalah permainan yang agak berat ya, gitu umpamanya Counter Strike atau apa, atau mungkin PS atau apalah, ada yang game yang agak berat, kita main ya minimal 1 jam ya. Yang umpamanya apa namanya, sellernya bilang ini orang kesini mau numpang game atau apa, nggak usah didengerin, kita kan mau beli ya. Kita mau ngasih duit ya. Nah, kita tes selama 1 jam, umpamanya nggak ada gamenya. Cara lain adalah dengan membuka sebanyak mungkin program, atau kita lakukan namanya multitasking. Umpamanya kita buka Winamp, kita buka apa sampai sebanyak mungkin ya. Nah, setelah 1 jam cek kondisi laptop, apakah ada panas berlebih atau panasnya normal atau masih standar aja ya. Kalau ada panas berlebih, saya sarankan jangan milih yang itu, pilih yang lain, cari yang lain ya. Kalau ada panas berlebih, kalau seandainya stabil bahkan nggak panas sama sekali, bolehlah kita angkut ya, seperti itu. Oke, yang ketujuh adalah cek kondisi baterai. Tadi kan kita udah pakai selama 1 jam, umpamanya tadinya baterainya 100%, dalam 1 jam itu tinggal berapa persen, seperti itu. Umpamanya masih di atas 30%, berarti kondisi baterainya masih bagus ya, karena tadinya umpamanya 100% atau 80% ya kan, udah kita pakai 1 jam masih nyisa 30% ke atas, berarti masih jos. Oke, setelah kondisi baterai, yang ke-8 adalah cek semua konektor. Semua konektor maksudnya ya, ada konektor VGA, konektor USB ya kan, atau konektor HDMI kalau ada ya. Seperti itu. Jadi kita cek semuanya apakah berfungsi dengan baik, atau ada yang londot atau ada yang oblak, aduh apa ya, ya udah nggak presisi lah istilahnya ya. Kalau umpamanya udah nggak presisi ya, kamu istilahnya pertimbangkan lagi
itu akan mengganggu aktivitas atau enggak. Kalau umpamanya slot USB-nya ada 3 atau 4, yang kurang bagus 1, ya masih bisa lah kita ambil. Kalau umpamanya yang kurang bagus 2, tinggal satu untuk mouse, waduh repot. Kalau bisa ambil yang lain ya, seperti itu ya untuk konektor ya. Atau mungkin kamu kesehariannya mau dipakai untuk menampilkan proyektor, kan butuh VGA ya, butuh konektor VGA. Itu cek juga itu bisa apa enggak konektor VGA nya, jangan-jangan blank seperti itu ya. Walaupun masih ada garansi, umpamanya garansi, dikasih garansi seminggu atau sebulan, tapi kan kita ngabisin waktu nanti. Kalau umpamanya itu nggak dicek, kita udah pulang dan jarak toko ke rumah kita jauh, umpamanya 2 jam perjalanan, kan repot. Lebih baik kita cek di awal ya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, yang ke-9 adalah meminta garansi ya. Meminta garansi, kalau bisa saran saya garansi uang kembali jika dalam masa perjanjian tertentu yang telah disepakati itu terjadi kerusakan. Umpamanya nih, Bang, ini garansinya berapa bulan, gitu aja, pura-pura bego. Biasanya sih seminggu kalau laptop second ya. Bang, ini garansinya berapa bulan? Wah, ini cuma 1 minggu Bang. Wah, cuma seminggu sih Bang, rumah saya jauh loh Bang. Ya 2 minggu lah Bang. Tawar aja garansinya, suruh ngasih yang agak lama ya. Biasanya seller kalau yakin dengan laptop itu, kualitas laptop itu, walaupun itu laptop second, kalau dia udah yakin 1 bulan pun dikasih ya. Jadi ini tergantung trik kita nih. Umpamanya 1 bulan lah Bang, umpamanya. Wah, nggak bisa Bang, ininya sellernya ya. 2 minggu dah, 2 minggu saya garansi 2 minggu. Berarti sellernya udah, istilahnya udah yakin kalau laptopnya bagus ya. Karena rata-rata barang elektronik second itu garansi seminggu, itu udah bagus. Kalau bisa kamu dapetin garansi sebulan, berarti kondisi laptop itu pokoknya jos lah, karena sellernya berani garansi 1 bulan, seperti itu. Kalau umpamanya barangnya nggak bagus, seller tidak akan berani garansi lama ya, karena resiko tuh. Oke, itu tadi yang terakhir ya, udah ke-9 ya. Nah, bagi kamu yang suka dengan channel semacam ini tentang kemajuan teknologi ya kan, tentang info-info menarik dunia teknologi, dunia website dan lain sebagainya, silahkan kamu subscribe, pencet tombol subscribe yang ada di bawah ini ya. Gunanya apa? Gunanya untuk berlangganan video-video menarik dari saya, dari Tips Jitu ya. Ini ada suara kucing. Gunanya apa subscribe ini? Gunanya adalah untuk berlangganan video-video menarik dari Tips Jitu secara gratis ya. Ingat, subscribe itu gratis 100% ya. Jadi jangan pelit-pelit buat mencet ini ya. Karena kamu nanti akan dapat notifikasi dari YouTube kalau Tips Jitu upload video-video menarik ya, kayak gitu. Oke, terima kasih telah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, kira-kira teman-teman atau saudara-saudara kamu butuh info ini, monggo silahkan di-share saja, nggak apa-apa ya. Berbagi manfaat dapat pahala ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa untuk video-video selanjutnya. Nah, yang kedua,
apa yang kita cek? Yang kita cek